Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Ihsan, bagian Training and Development. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai produk teranyar kita, yaitu Advan S6 Plus. Nah, di sini ada beberapa punch point yang akan kita jual nih mengenai transmisi, kemudian face unlock dan juga face hyping. Dan semuanya akan kita bahas secara detail di slide selanjutnya. Dan selamat datang buat produk kita S6 Plus. Nah, untuk tagline-nya kita akan membahas mengenai smartphone LTE premium design. Seperti teman-teman bisa lihat sendiri, desainnya kita benar-benar seperti handphone yang harga umroh, bener kan? Jadi benar-benar kameranya udah keren banget, dan bagian belakangnya udah keren banget. Kalau misalnya pertanyaan kok nggak ada fingerprint-nya, tenang aja, karena untuk membukanya kita cukup menggunakan face unlock atau face ID. Jadi benar-benar kelasnya sudah berbeda walaupun harga kita standar. Dan itu yang diinginkan oleh orang Indonesia, harga murah tapi kualitasnya luar biasa. Dan jawabannya ada di Advan S6 Plus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, di Advan S6 Plus kita sudah memiliki desain 2,5 dimensi. Which is itu mempunyai dua kelebihan. Yang pertama, tentu enak digenggam, karena lengkungannya benar-benar di bagian belakang udah melengkung, layarnya juga udah melengkung. Dan tampilan visualnya tentunya jauh lebih menarik karena ada efek visual yang melengkung. Dan ini sudah setara dengan handphone-handphone yang mahal di luar sana. Teman-teman bisa perhatiin deh, kalau misalnya handphone di luar sana pasti desain layarnya melengkung, dan kita sudah menerapkan desain melengkung itu di handphone entry levelnya kita yang harganya nggak sampai 1 juta. Itu untuk masalah desain. Selanjutnya, bagian belakang kita sudah menggunakan desain 3 dimensi. Jadi 3 dimensi apa? Sama tadi, bagian depan untuk yang layarnya untuk enak digenggam, bagian belakang pun seperti itu. Jadi pas kita genggam, kita main game, kita bawa kemana-mana, kita mau kerja presentasi dan sebagainya, itu nggak bakal membuat tangan lelah. Karena benar-benar mengikuti lekukan jari tangan kita. Jadi benar-benar enak sesuai dengan ergonomis lah. Secara istilah sederhananya kita ngomongnya itu ergonomis. Dan 3 dimensi dan bagian depannya 2,5 dimensi. Jadi benar-benar integritas desain yang sangat menakjubkan untuk saat ini di range harga di bawah 1 juta aja. Dan untuk selanjutnya, kita sudah mempunyai finishing touch cover belakang yang mewah. Teman-teman kalau bisa perhatikan bagian belakangnya ini white, bukan warna putih sembarangan, tapi benar-benar metalik. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, cover belakangnya kita, apabila kita bandingkan dengan cover dari finishing cat dari mobil, itu mirip banget dengan pengerjaan yang ada di S6 Plus. Jadi benar-benar kita merasakan bahwa ini bukan handphone biasa-biasa gitu, tapi handphone yang desainnya pun luar biasa dalam hal back covernya itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini kita udah perbandingannya adalah 18:9, sedangkan beberapa kompetitor masih 16:9. Dan di sini untuk masalah perbandingan tentu ada beberapa kompetitor yang harganya mungkin di bawah 1 juta tapi masih menggunakan perbandingan rasio layar 16:9. Nah, di sini kita sudah menggunakan 18:9. Apa sih benefitnya? Untuk perbandingannya aja, ini ukurannya 5,5 inci, sedangkan ada handphone yang satu, ukurannya juga 5,5 inci. Cuman karena kita sudah full view atau 18:9, desainnya pun memanjang. Benefitnya apa? Kita genggam pun enak, jadi dari ujung ke ujung itu nggak ada masalah sama sekali. Karena apa? Memanjang dan desainnya lebih kekinian banget. Jadi enak untuk dioperasikan dengan satu tangan. Nah, untuk resolusi kita sudah mengadopsi resolusi 480 x 960 yang mana pixel per incinya itu adalah 195 pixel per inci. Nah, perbedaannya kita dibanding kompetitor, ada beberapa kompetitor yang masih menggunakan 480 x 800. Itu artinya kita bisa mempunyai visual yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa kompetitor di kelasnya, di range harga yang sama untuk masalah resolusi. Selanjutnya untuk kamera depan, kita sudah mempunyai kamera resolusi 5 megapiksel dan untuk kamera belakang 8 megapiksel dan semuanya sudah dilengkapi dengan blitz. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya foto di malam hari, itu nggak usah khawatir. Mau kamera belakang maupun kamera depan, itu semuanya bisa kita akomodasi dan pencahayaannya bisa kita maksimalkan walaupun di tempat yang minim cahaya. Dan cahayanya nggak usah takut terlalu terang atau gimana, karena ini sudah disesuaikan sesuai untuk penggunaan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Nah,
teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada perbandingan antara device yang sudah menggunakan 4G LTE dan juga yang menggunakan 3G. Nah, kita lihat, kalau teman-teman lihat 3G itu masih loading. Sedangkan kalau sudah 4G LTE itu semua sudah bisa langsung berputar tanpa ada buffering lagi nih. Teman-teman bisa lihat sendiri kan? Jadi kecepatan download yang dimiliki 4G LTE tentu 3 kali lebih cepat dibandingkan yang 3G. Dan ini adalah salah satu ilustrasi perbedaan 4G LTE dan juga 3G. Sudah jelas ya, no buffering, no loading, semuanya lancar. Selancar jalan tol. Asalkan bukan jalan tol Jakarta, karena jalan tol biasanya agak mengecewakan juga, kita datang tiba-tiba macet aja. Tapi di sini bukan PHP. Pokoknya semuanya lancar ya. Lanjut lagi. Untuk masalah Android-nya, kita sudah menggunakan Android Go, dan ini Android edisi terbaru untuk kelas entry level. Dan apa sih kelebihan dari Android Go yang kita terapkan di Advan S6 Plus ini? Tentunya Android Go ini mendukung handphone yang entry level, namun RAM-nya tidak terlalu besar. Karena di Advan S6 sendiri kita RAM-nya adalah 1/8 internalnya, RAM-nya 1, kemudian internal memorinya 8. Dan itu sangat pas kalau misalnya kita menggunakan Android Go. Kenapa? Karena Android Go itu ada fitur yang namanya Datally dan Files Go. Datally itu dan Files Go itu berfungsi untuk mengingatkan kita untuk membersihkan secara berkala atau bahkan mungkin secara otomatis, tinggal kita aktifin aja, mau otomatis ataupun berkala, tentang file-file yang harus kita remove dari internal memori, agar setiap kita memfoto atau misalnya install aplikasi, ada space yang tersisa untuk foto terbaru atau aplikasi terbaru. Itu salah satu kelebihan dari Android Go. Selanjutnya teman-teman, untuk dalam hal fitur kamera, kita sudah mempunyai fitur yang namanya filter. Jadi filter biasanya untuk zaman dahulu, kita flashback 2 tahun, 3 tahun yang lalu, untuk yang namanya filter, itu biasanya kita pakai filter, ada yang Beautify 360, kamera 360, B612 dan sebagainya untuk memberikan efek-efek filter warna-warni. Dan dengan S6 Plus ini kita nggak usah pakai lagi yang namanya aplikasi pihak ketiga, karena semuanya sudah ada di Advan S6 Plus. Mau efek hitam putih, nostalgia, biru dan sebagainya, tinggal pilih aja sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, selanjutnya nih, ini ada foto selfie nih. Kebanyakan dari teman-teman pasti beranggapan bahwa yang terlalu mulus itu tidak bagus. Yang paling bagus itu adalah yang pori-porinya kelihatan, serat-serat rambutnya kelihatan, dan itu kita bisa akomodasi. Intinya adalah di bagian setting. Nah, di sini teman-teman, yang saya bilang salah setting adalah sebelah yang ada tanda silangnya. Yang ini. Karena kesannya terlalu mulus banget. Terlalu mulus sehingga kesan fotonya tidak alami. Akhirnya orang ketemu sama kita pangling, ini siapa nih mulus banget, pas ketemu ternyata bekas jerawatnya banyak banget. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Dan di Advan itu sudah dicarikan solusinya, dan kita memberikan selfie in detail, jadi benar-benar enggak terlalu manipulatif tapi benar-benar real. Jadi cara settingnya bagaimana, ini saya contohkan dulu bagaimana kesalahan yang efek blur yang terlalu mencolok itu, bagaimana penyebabnya. Ini salah satu kesalahan dalam settingannya. Ini dia, salah setting karena bagian mulusnya, teman-teman bisa lihat yang bagian mulus itu terlalu maksimal. Kalau misalnya pencahayaannya bagus, itu nggak masalah. Tapi kalau pencahayaannya kurang, begitu mulusnya dimaksimalkan, itu tidak akan memberikan pencahayaan yang gambar yang maksimal buat kita. Makanya saran saya, settingannya ada di slide selanjutnya. Ini dia. Settingan yang seharusnya kita terapkan adalah satu, yang bagian putihnya kita maksimalkan, karena kita lihat masyarakat Indonesia semuanya mau tampil cerah, tampil segar, dan di Advan itu bisa diakomodasi tentunya dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian kita geser ke bagian selanjutnya yang mulus, kita paling minimalkan. Yang mulusnya kita minimalkan, karena apa? Takutnya pori-pori kita jadi blur dan sebagainya, kurang menarik. Selanjutnya untuk masalah perbesar, untuk masalah tirus, itu tirus jangan dimaksimalkan. Pokoknya kalau untuk laki-laki biasa aja, kecuali kalau cewek nggak masalah, ditiruskan nggak ada masalah. Tapi kalau untuk laki-laki saran saya dinolin aja, paling minimal. Kemudian untuk bagian perbesarnya, itu perbesarnya berfungsi untuk seakan-akan kita menggunakan soft lens. Nah, kalau untuk pria, saran saya untuk dinolin aja. Akhirnya apa? Hasil fotonya kita setara kok dengan handphone-handphone yang harga 2 jutaan ke atas.
tinggal settingannya aja. Nah, ini beberapa ada teman-teman yang salah setting menurut saya. Dari teman-teman kalau misalnya bingung, bisa lihat aja poin-poinnya tanggal poin 1 sampai 4. Intinya, yang putihnya maksimal, yang lainnya diminimalisir aja. Ya, itu untuk rekomendasi settingannya. Nah, kemudian ada filter warna yang udah kita bahas tadi. Kamera depan juga sudah ada filter warna. Untuk tanda air, nah ini yang paling penting nih. Biasa kalau misalnya kita absen di luar ruangan, kita menggunakan aplikasi StoryCam for WeChat. Nah, dengan tanda air ini, itu semuanya sudah ada, tinggal kita aktifkan aja di pengaturan, pilih tanda air, bisa pilih waktunya, lokasi, dan sebagainya. Tinggal ada, nggak usah pakai install aplikasi ketiga lagi. Sangat simpel. Selanjutnya ada FunCam. Nah, di FunCam ini, teman-teman biasanya kalau misalnya mau foto-foto, kacamata mahal loh kalau kita beli. Tapi kalau misalnya sekedar eksis doang, di FunCam udah terpenuhin. Dan kita punya banyak pilihan. Mau ada yang cewek, ada yang girly, face cute mode dan sebagainya. Cuman karena saya pilihnya yang lebih keren, saya pilihnya yang bagian kacamata. Dan bayangin kita foto udah nggak usah usaha yang maksimal, foto cekrek langsung keren. Karena apa? Itu sudah diakomodasi di fitur kamera yang ada di Advan S6 Plus. Jadi keren banget pokoknya. Tinggal di foto, upload ke sosial media, udah jadi viral, jadi selebgram udah. Ngarap ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, kabar gembiranya di Advan S6 Plus ini kita sudah mempunyai spesifikasi yang mumpuni untuk bermain Mobile Legends. Dan teman-teman bisa lihat saya sudah lampirkan artikel yang saya dapat dari media online bahwa salah satu minimum requirement atau syarat minimal untuk bisa memainkan Mobile Legends di smartphone adalah satu, minimal dia Android-nya di bawah banget, kemudian RAM-nya minimal 1, quad core, dan juga internal memorinya 300 MB. Dan kita sudah menggunakan Oreo, udah lumayan terbaru, RAM 1 GB dan juga quad core, jadi nggak ada masalah. Untuk bermain Mobile Legends, asalkan settingannya harus basic, dari visual basic, dari performa basic, jadi biar tetap lancar. Itu yang kita bisa bahasakan. Dan kabar gembiranya lagi, di S6 Plus sudah mempunyai fitur freezer. Kebanyakan dari teman-teman masih bertanya nih, apa sih fitur freezer, Pak? Teman-teman, ini fitur freezer sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena ada beberapa kompetitor saat bermain Mobile Legends dan ada panggilan WhatsApp, apa yang terjadi? Tidak bisa ditolak, pasti panggilan WhatsApp-nya akan menutup semua tampilan handphone dan semua permainan game langsung terhenti. Benar kan? Entah itu panggilan WhatsApp, entah itu panggilan Line, entah itu panggilan WeChat, panggilan video call, Google Duo, dan sebagainya, itu pasti akan sangat mengganggu saat kita bermain game secara online. Nah, dengan freezer, kita tinggal masukin aja aplikasi yang tidak ingin mengganggu saat kita bermain game, itu bisa kita masukkan. Dan kabar gembiranya, fitur ini tidak ada di handphone merek lain walaupun harganya lebih mahal daripada kita. Dan ini bisa kita sounding. S6 Plus aja masih ada, apalagi di Advan G2, G2 Plus, G3, itu bisa kita sounding. Jadi orang mau main Mobile Legends, main PUBG itu nggak ada masalah. Namun di S6 Plus kita sarankan hanya untuk bermain Mobile Legends dengan pengaturan basic. Oke, lanjut lagi teman-teman. Teknologi sekarang berada di genggaman teman-teman di range harga yang di bawah 1 juta. Bayangin, transmisi, teman-teman tahu transmisi, seperti gambar yang tertera di hadapan teman-teman. Transmisi adalah kita bisa memproyeksikan apapun yang ada di layar handphone kita, terproyeksi langsung ke proyektor maupun smart TV kita yang ada di rumah atau di kantor tanpa menggunakan kabel sama sekali. Dan biasanya fitur ini hanya terdapat di handphone yang range harga 10 juta ke atas. Namun kabar gembiranya, di Advan, karena saya bilang seperti yang sering saya bilang adalah Advan harganya murah tapi kualitasnya tidak diragukan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka bermain game, nggak usah beli yang lagi yang namanya wireless stick. Jadi tinggal pakai handphone aja, aktifkan fitur wireless display-nya, udah main game seperti ini aja. Simple banget, main Mobile Legends, main PUBG, main apapun itu sangat enak. Apalagi kalau misalnya main Ludo King ya, yang main online itu enak banget. Nonton bareng pun bisa. Nonton bareng sama teman-teman itu nggak masalah, kita wireless display. Layar seperti ini mungkin untuk nonton bareng nggak maksimal gitu. Tapi kalau kita menggunakan fitur transmisi yang ada di sini, itu kita bisa mengatur mau ditembakkan ke proyektor, mau ditembakkan ke smart TV, nggak ada masalah. Namun catatannya adalah itu TV yang harus mendukung dengan wireless display. Kalau tidak, kita harus membelikan yang namanya dongle, namanya Mira Screen. Mira Screen banyak kok di pasaran, di online dan sebagainya. Saran saya teman-teman bisa arahkan user untuk beli di online, biar lebih terjangkau.
Itu Mira Screen ya, dan teman-teman bisa tanyakan sama promotor kompetitor untuk transmisi, mereka banyak belum mengerti. Dan ini salah satu kelebihannya kita, di range harga di bawah 1 juta itu udah bisa transmisi. Kurang apa lagi coba ya, itu untuk transmisi. Selanjutnya, nah ini cara pengaturannya. Untuk di S6 Plus, tinggal masuk di pengaturan lainnya aja, kemudian pilih transmisi, udah aktifkan. Nanti settingannya sama seperti kayak Bluetooth. Kalau misalnya udah ada device yang terdeteksi, akan terkoneksi aja. Yang mana nih device-nya? Tinggal pilih aja. TV sekian, TV A, B, C, dan sebagainya. Kalau pakai Mira Screen, nanti akan tulisannya Mira Screen. Simple, gitu aja. Nah ini dia Mira Screen. Kalau bilang, yang mana sih Pak itu modelnya Mira Screen? Ini sudah tampilkan, gambarnya adalah Mira Screen seperti yang tertempel di depan. Nah, wireless printer. Teman-teman, bayangin, teman-teman punya, khususnya kayak mahasiswa, kemudian karyawan kantoran, dia punya dokumen yang penting banget, dan dia harus nge-print secepatnya. Itu gampang banget. Dengan catatan, printer yang dimaksud adalah printer yang udah canggih dan support untuk wireless printer. Kalau kita pakai wireless yang, printer yang zaman dahulu tidak support yang namanya wireless printer, ya tetap aja nggak bisa. Jadi jangan menyalahkan smartphone kita. Logikanya seperti ini teman-teman. Teman-teman punya handphone yang bisa Bluetooth, sedangkan mau transfer file ke handphone yang Candy Bear, tapi nggak ada Bluetooth-nya, bisa nggak? Tapi jangan menyalahkan handphone yang canggihnya, tapi salahkan karena nggak matching atau nggak kompatibel dengan punya kita. Nah ini support asalkan kita punya wireless printer juga yang support. Dan ini bayangkan, fitur yang biasa ada di handphone yang mahal 10 juta ke atas, itu sudah ada di bawah handphone di range harga di bawah 1 juta. Dan ini saya bilang adalah selamat datang di masa depan. Kita nggak usah berpikir beli yang mahal untuk mendapatkan yang hebat. Karena di Advan, semuanya diakomodasi dengan harga yang sangat terjangkau. Itu wireless printer. Selanjutnya cara settingnya, sama tinggal masuk di bagian lainnya, pilih printer, udah tinggal cari aja printer mana. Contoh misalnya printer A, B, C akan tertampil nanti. Seperti kita cari Bluetooth gitu loh. Ada device-nya akan tertampil satu persatu. Nah, kerennya lagi, handphone Advan S6 Plus itu sudah menggunakan sensor proximity. Apa sih kelebihan sensor proximity? Teman-teman, kalau misalnya ada handphone yang masuk ya, itu nggak usah khawatir harus diangkat dulu, kemudian digeser lagi ke kanan. Nggak perlu. Tinggal diginiin aja, dia langsung menjawab. Keren banget. Kedua, saat teman-teman berada di ruangan meeting, contoh misalnya nih, mahasiswa sama dosennya, teman-teman tolong di silent handphonenya. Ada kelupaan silent handphone, nggak usah salah tingkah gitu loh, diginiin gitu, nggak usah salah tingkah. Lama-lama ini juga rusak tombol volumenya. Teman-teman kalau ada nada dering masuk, tinggal kita giniin aja, dia langsung silent otomatis. Itu salah satu kelebihan sensor proximity, menjawab dengan gerakan tanpa harus menggeser, dan tinggal diginiin dia langsung silent. Keren banget di range harga di bawah 1 juta. Itu salah satu kelebihan dari sensor proximity. Cara settingnya gimana? Lengkap, tenang aja. Masuk di telepon, pilih titik 3, pengaturan panggilan, tinggal kita setting aja untuk otomatis menjawab. Sangat simpel. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah intruder selfie. Teman-teman biasa kalau misalnya kita taruh handphone kita di atas meja, kita nggak sengaja, mungkin ada teman yang temukan handphone kita, kepo dengan kehidupan pribadi kita, kepo dengan kegiatan kita di sosial media, kepo dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Sampai pada akhirnya dia menemukan handphone kita tergeletak di somewhere yang mana kita nggak tahu, dia coba masukin pola. 3 kali salah, itu otomatis meng-capture orang yang berusaha untuk mengakses file-file kita. Pertanyaannya, apakah handphone lain mempunyai fitur seperti ini? Tidak sama sekali. Dan ini yang bisa kita sounding, keamanan yang kita miliki beyond the expectation. Lebih dari yang kita harapkan di range harga yang di bawah 1 juta. Teman-teman bisa survei deh, karena saya udah survei. Beberapa handphone di range harga 2 juta sekalipun, fitur yang simple namun kita butuhkan itu tidak ada, minus di handphone mereka. Dan ini bisa kita sounding di user. Ini terciduk nih, orangnya terciduk gara-gara 3 kali salah password. Nah kerennya lagi, kita udah punya fitur kunci majalah. Seperti ini teman-teman. Kita matiin, itu wallpapernya berganti-ganti. Dan bener-bener gambarnya kayak handphone luar biasa mahal. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, saya matiin. Saya nyalain lagi, wallpapernya berubah-ubah.
Dan benar-benar kayak handphone mahal. Padahal pas dilihat harganya di bawah 1 jutaan doang. Udah desainnya oke, fiturnya canggih, harganya terjangkau, service center nggak usah khawatir. Dan kita nomor top 5 di Indonesia. Jadi untuk masalah brand kita aman lah. Itu masalah layar kunci majalah. Selanjutnya, teman-teman, salah satu kendala dari handphone yang internal memorinya 8 GB itu adalah cepat penuh atau cepat loading karena terpenuhi oleh foto-foto. Saran saya teman-teman, sebaiknya menyarankan sama user untuk membeli external memory. Kemudian di bagian external memory itu teman-teman tinggal pilih aja nih untuk menyimpan bukan di internal memory, tapi disimpan di external memory. Makanya tinggal pilih aja, pilih di external memory. Maka semua foto-foto, semua video akan tersimpan di external memory tanpa memberi beban di internal memory. Jadi nggak ada lagi yang namanya loading, lagging, dan lain sebagainya. Selanjutnya, screenshot panjang satu sentuhan. Beberapa kompetitor itu kalau mau screenshot harus tekan 1, 2, 3. Sangat ribet sekali dan tidak bisa panjang. Berbeda dengan Advance S6 Plus, cukup teman-teman tarik ke bawah aja, pilih screenshot panjang, tinggal next, next, next seperti yang tertampil di situ lingkaran merah, next dia akan otomatis memanjang dan sangat simple. Lebih simple dibandingkan beberapa kompetitor. Bahkan ada handphone yang harga 4 juta, itu harus tekan ini terus next-nya tuh manual. Dan kita lebih canggih, kayak stroke pembelanjaan gitu, jadi otomatis naik ke atas. Selanjutnya, rekam percakapan. Jadi biasa kan kalau teman-teman, kita lagi nelfon nih, sometimes ada beberapa percakapan yang sangat penting. Contoh misalnya kayak karyawan, ada pesan bosnya, kadang dia lupa nih, bos saya kan ngomong apa ya? Itu bisa diputar kembali. Kalau misalnya orang keluarga, ada anaknya mungkin pesan, "Pah, beliin ini dong." Dia bisa ngingat nih, anaknya pesan apa. Kenapa? Direkam otomatis. Kalau misalnya user, ada customer, kemudian dia belanja online, dia penjual online misalnya, "Mas, saya beli ini ya, tipenya seperti ini." Dia akan ingat apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Kenapa? Dia tinggal putar balik lagi percakapan yang telah dilakukan bersama user. Karena ini benar-benar canggih banget. Cara settingnya gimana? Simple banget, sama tinggal masukin di pengaturan, kemudian tinggal diaktifin aja untuk menjawab otomatis merekam percakapan yang masuk. Entah itu panggilan tidak dikenal, panggilan penipuan. Jadi kalau misalnya ada yang menipu sama teman-teman, teman-teman sangat mudah sekali tinggal datang ke kantor polisi, "Pak, ini nih, atas nomor ini, nomornya sekian, kemudian suaranya ini yang menipu saya terhipnotis." Kita ada bukti forensik. Yang mana handphone kompetitor belum tentu punya seperti itu. Jadi pas datang ke polisi nggak ada bukti sama sekali. Sedangkan kita otomatis merekam semua percakapan yang akan masuk, keluar, dan masuk dan keluar, panggilan keluar. Itu panggilan otomatis. Dan yang keren lagi nih, teman-teman jangan korbankan keselamatan diri kita dengan menjawab telepon. Contoh kayak gini nih, fakta realnya beberapa kompetitor saat ditaruh ke dalam kantong kita, ada telepon yang masuk, kita sambil dengerin musik nih, mungkin lagi berkendara, naik motor, naik mobil, dan sebagainya. Handphone kita biasa kita taruh dalam kantong. Ada telepon masuk, apa yang harus kita lakukan? Mau nggak mau kita keluarin dulu, kita jawab dulu, terus kita taruh. Bener nggak? Di Advance kita sudah punya teknologi otomatis menjawab. Jadi kita colokin ini dengan headset atau enggak earphone Bluetooth, udah terkoneksi, dia akan menjawab otomatis. Mau 3 detik, mau 5 detik, mau 15 detik setelah berdering, itu akan terjawab otomatis tanpa kita harus menggesernya. Jadi walaupun dalam kantong, dia akan menjawab otomatis. Dan sangat simpel. Ini mungkin teman-teman bisa sounding ke pengemudi Grab, pengemudi Gojek. Jadi nggak usah khawatir, harus berhenti dulu, geser lagi kanan, terus taruh lagi, terus agak ribet, terlalu banyak gerakan. Nah sedangkan di kita tinggal taruh handphone aja, safety driving, tinggal ngomong pakai headset. Aman kan? Dan ini safety driving yang benar-benar Advance peduli terhadap keselamatan penggunaan di Indonesia. Itu untuk selama 5 detik. Selanjutnya, nah ini yang paling penting nih, teman-teman. Ini fitur sederhana namun sangat berguna. Apalagi di range harga 1 juta kita ini, kita sudah mempunyai market share yang jelas yang kita mau kena gitu loh untuk penjualannya. Biasanya yang beli adalah orang tua yang penggunaannya biasa-biasa aja. Ya sama, saya deh butuhnya cuman nelpon doang, SMS doang, dan sebagainya. Nah di sini kita bisa sounding, berarti ibu pas banget nih handphonenya nih. Ibu nggak usah capek-capek mengetik, apalagi kalau misalnya ibu lupa bawa kacamata. Itu nggak usah tampilannya kecil, karena tinggal mengklik tampilan mic yang ada di depan, tinggal di, contoh misalnya nih, "Nak, tolong jemput saya di lokasi sekian ya, di Sunter, lantai 5. Anaknya bakal datang tanpa harus kita mengetik.
otomatis, dan sangat simple. Di mana-mana orang maunya simple. Dan ingat, di Advan sudah diakomodasi yang namanya hal simple tersebut. Tidak ada ketikan lagi, tidak usah pakai kacamata pembesar lagi. Pokoknya tinggal klik, bicara, semua akan tertulis sangat simple. Luar biasa kan? Selanjutnya, di Advan S6 Plus kita sudah support triple slot. Dalam hal ini maksudnya adalah kita sudah bisa dual kartu. Jadi mungkin satu kartu buat internetan, satu kartu buat kartu yang nggak pernah kita ganti dari zaman SMA sampai sekarang. Dan satu kartunya lagi adalah untuk satu external memory, micro SD, dan bisa up to sampai 128 GB. Jadi teman-teman bisa bayangin, 128 GB teman-teman taruh di sini, itu nggak bakal mengganggu performance. Karena apa? Setiap foto dialihkan ke external memory, setiap foto dialihkan ke external memory. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak usah khawatir loading dan sebagainya. Karena yang bikin loading itu adalah foto-foto yang memenuhi internal memory. Dengan penambahan external memory, kita tinggal masukin aja di situ tuh. Berbeda dengan handphone yang mahal tuh, nggak ada external memorinya. Ya kalau kosong gimana lagi? Nggak mau kita harus pindahkan manual datanya ke laptop. Sedangkan ini bisa dipindahkan ke external memory. Selanjutnya screenshot tanpa merusak tombol. Ini tadi saya udah jelasin, dia otomatis memanjang. Lihat nih, keren kan? Tidak usah membutuhkan usaha yang maksimal, udah otomatis. Dan kita masih unggul dibandingkan beberapa kompetitor yang harganya lebih di atas. Karena apa? Teknologi yang kita utamakan. Jadi brand bukan segalanya teman-teman ya, tapi kebutuhan user. Bisa nggak? Intinya teman-teman dia butuh apa, kita kasihkan solusi. Dia butuh apa, kasihkan solusi. Itu pasti akan menjadi kunci kita untuk menjual. Selanjutnya, nah ini yang paling hot nih, fitur Nerby. Ini belum pernah dibahas sebelumnya dan di sini eksklusif saya akan bahas detail-detailnya dan harapan saya teman-teman bisa lebih menjual produk ini. Bayangkan, fitur Nerby yang biasa ada di handphone mahal, itu sudah ada di handphone di bawah 1 juta. Karena ingat apa? Advan bertujuan untuk memberikan kualitas yang terbaik dan harga terjangkau. Nah, pertanyaannya, apa itu fitur Nerby? Fitur Nerby adalah fitur ilustrasi ya. Teman-teman mungkin pernah masuk di suatu mall, begitu masuk, tiba-tiba ada SMS notifikasi tentang promo suatu mall atau promo suatu produk dan sebagainya. Fitur Nerby, fungsinya mirip seperti itu. Cuman perusahaan yang membroadcast iklan tersebut tidak usah membayar. Seperti kayak gini, kalau orang mau broadcast SMS itu biasanya ada biayanya yang harus dibayar oleh pembroadcast tersebut. Nah, sedangkan Nerby yang ingin membroadcast pesan tersebut hanya membeli Eddystone atau beacon. Beacon tersebut ditaruh di mallnya, di tenannya dia, kemudian dipancarkan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi saat kita masuk ke mall, langsung masuk notifikasi di sini. Notifikasi bahwa di toko Mango itu ada promo diskon dan sebagainya. Otomatis. Dan begitu kita masuk ke tokonya, kita dekati bajunya, biasanya itu ada kayak penjelasan, ada kayak 10 card dan sebagainya. Karena kita sudah mendukung fitur Nerby, begitu kita dekati objeknya langsung berikan sinyal ke handphone kita dan memberikan detailnya. Baju ini diimpor dari sekian, bahannya sekian, harganya sekian, kemudian diskonnya sekian. Jadi benar-benar detail. Dan teman-teman bisa bayangkan, dan ini sudah matang di Lipo Mall. Jadi teman-teman kalau misalnya ke Lipo Mall, fitur-fitur lain sebagainya, itu sudah ada fiturnya di handphone kita. Jadi nggak usah khawatir dengan handphone-handphone yang mahal. Karena handphone terjangkau pun sudah bisa punya fitur Nerby. Jadi semuanya sudah lengkap. Datang ke toko, ke objek ini, semua sudah lengkap nih. Detail-detailnya semua sudah lengkap tanpa menggunakan flyer. Jadi benar-benar go green untuk perusahaan dan juga untuk user. Tapi kita tinggal bisa pilih sih mau terima notifikasi dari yang mana, tinggal kita filter. Jadi nggak bakal mengganggu sama sekali, ya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya kita mau masuk gimana? Dia menggunakan face unlock. Jadi mungkin teman-teman, waduh nggak ada fingerprintnya, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman di kompetitor itu ada harga 2 juta nggak pakai fingerprint juga. Kenapa? Sudah menggunakan face unlock. Dan kita sudah menggunakan face unlock, jadi nggak usah khawatir lah. Kalau misalnya cahaya mencukupi, pasti bisa menggunakan face unlock. Kecuali kalau malam ya, handphone manapun nggak bakal bisa. Pasti menggunakan pola lagi. Dan kita setara kok, sama dengan beberapa brand yang beredar di luar sana. Nah ini dia spek yang tercantum di S6 Plus. Jadi tentu RAM-nya 1, internalnya 8, kamera depan 5, kamera belakang 8 megapiksel, baterainya 2450, sudah support Face ID, kemudian sudah support OTG. Jadi nggak usah khawatir, benar-benar sudah sesuai lah dengan kebutuhan kita. Transmisi, wireless printing,
fitur-fitur canggih kekinian saat ini yang kita butuhkan itu sudah ada di Advance S6 Plus. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana sih perbedaan antara Advance S6 Plus dengan S6? Pasti teman-teman masih banyak yang bingung. Ini dia saya tampilkan perbedaannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau untuk Advance S6 itu masih Nougat, sedangkan untuk Advance S6 Plus itu sudah Oreo, dan yang di Advance S6 masih 2200, kita 2450. Yang Advance S6 fingerprint, kalau di Advance S6 Plus sudah face unlock. Jadi itu perbedaan yang mendasar aja. Tapi semua tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya mau desainnya mirip kayak iPhone 8 gitu ya pilih S6, mau kayak mirip desainnya kayak iPhone 10 ya pilih S6 Plus. Tinggal pilih aja. Namun tetap ya, kita nggak tetap bangga dengan produk Advance karena kita cantumkan merek Advance. Jadi nggak ada masalah. Tidak ada yang namanya pelanggaran hak cipta dan sebagainya. Semuanya aman, legalnya semua sudah terjamin. Nah, ini dia untuk masalah infografisnya kita. Jadi ada voice typing, nggak usah capek-capek ngetik lagi. Untuk orang tua, ini pilihan yang tepat. Karena beberapa kompetitor minus akan fitur ini. Kedua, wireless display. Orang main game, nggak usah beli wireless stick. Orang mau nonton bareng, nggak usah bingung. Karena apa? Bisa ditembak ke proyektor. Dosen, guru, mahasiswa, mau presentase, tinggal pakai ini aja. Presentase bisa di sini akan tertampil di proyektor. Sangat canggih. Android Go sudah support dengan RAM 1 dan per 8, jadi benar-benar akan melancarkan performa dari handphone kita. Kamera depan 5 megapiksel, 8 megapiksel, dan ingat, ini sudah 4G LTE. Sudah luar biasa sekali. Baik teman-teman, itu aja. Seharapnya adalah ini adalah produk baru yang akan datang di toko teman-teman. Harapannya kita, teman-teman harus jauh lebih pede untuk menjual produk ini. Kenapa? Handphone lain, Oppo, Vivo, Samsung itu dibuat di Indonesia. Operation system mereka Android. Sama, kita juga Android. Dan tidak ada bedanya. Intinya adalah kebutuhannya bisa nggak dipenuhi di Advance. Kalau misalnya kita bisa menjawab kebutuhannya dan kita bisa memberikan solusi, saya rasa orang tidak akan memilih-milih lagi. Karena apa? Sekarang orang sudah open-minded, terbuka. Tidak ada lagi, yang mungkin masih ada yang masih terpaku masalah brand dan sebagainya. Tapi teman-teman, sekarang udah tahun 2019. Hal tersebut orang sudah banyak pilihan, banyak variasi. Orang sekarang sudah bersaing memberikan teknologi, memberikan penawaran harga, dan Advance memberikan teknologi yang terkini dengan harga yang sangat rasional. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di training selanjutnya.